Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Ningtyas dari Pendidikan Sejarah 24A. Di sini saya sedang berada di Kompleks Candi Prambanan dan saya ingin mengulas atau menceritakan mengenai Candi Sewu yang ada di belakang saya. Klasik mistik lah. Nah, jadi Candi Sewu ini terletak 800 meter dari Candi Prambanan dan kita para pengunjung masuknya tuh jalan kaki, guys. Jadi tuh di sini untuk jalannya sini tuh udah enak ya, dan juga udah ada pohon-pohon rindang. Di sini juga udah disediain skuter, sepeda ataupun ojek untuk kita mengunjungi Candi Sewu jika kalian tidak kuat berjalan. Candi Sewu adalah kompleks candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 dan terletak sekitar 800 meter di utara Candi Prambanan. Sebagai candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi ini dipurna-pugar dan telah diresmikan pada tahun 1998 oleh Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro. Terdapat beberapa kisah singkat dan juga peta kompleks Candi Sewu pada pintu masuknya. Sebagai candi Buddha terbesar kedua di Jawa Tengah, Candi Sewu memiliki panjang 180 meter dari utara ke selatan dan lebar 160 meter dari timur ke barat, dengan pintu masuk di setiap arah mata angin dan juga pintu utama berada di sisi timur. Salah satu hal menarik yang dapat ditemui di Candi Sewu adalah setiap pintu masuk dari Candi Sewu dijaga oleh dua arca raksasa Darwapala yang memiliki tinggi 2 meter. Darwapala ini memiliki posisi yang saling berhadapan. Di pelataran dalam juga ada 4 gerbang dengan sepasang patung Darwapala di setiap pintu. Keempat kuil mengepul yang terletak di sisi luar tembok utara terbagi oleh sisi timur, barat, selatan, dan utara. Darwapala sering digambarkan sebagai sosok yang menjaga batasan suci antara dunia luar dan dunia spiritual di dalam candi. Selain itu, arca ini juga melambangkan kekuatan dan kewibawaan, serta bertujuan untuk mengusir roh jahat dan energi negatif agar tidak mengganggu upacara yang berlangsung di candi. Meskipun awalnya terdiri dari 249 candi, masyarakat setempat menyebutnya Sewu, yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa. Kisah ini terinspirasi oleh legenda Roro Jonggrang. Berdasarkan prasasti yang berasal dari tahun 792 dan ditemukan pada tahun 1960, bangunan ini dikenal sebagai Manjusri Graha atau Rumah Manjusri, di mana Manjusri merupakan salah satu bodhisattva dalam ajaran Buddha. Diperkirakan bahwa Candi Sewu mulai dibangun pada akhir pemerintahan Raja Rakai Panangkaran, yaitu pada tahun 746 sampai 784 dari Kerajaan Mataram kuno. Kompleks ini mungkin diperluas dan selesai pada masa pemerintahan Rangkai Pikatan, pangeran dari dinasti Sanjaya, yang kemudian menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Sailendra. Meskipun dinasti Sanjaya berkuasa, masyarakat tetap memeluk agama yang ada sebelumnya. Keberadaan Candi Sewu yang bergaya Buddha berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu mencerminkan harmonisnya hubungan antara penganut kedua agama tersebut di masa lalu. Corak Buddha pada Candi Sewu terlihat pada relief-relief yang menghiasi dinding candi, yang menggambarkan berbagai momen penting dalam kehidupan Buddha seperti kelahiran, pencerahan, dan pengajaran. Selain itu, Candi Sewu juga memiliki struktur yang terinspirasi oleh
kosmologi Buddha, di mana setiap bagian candi melambangkan aspek-aspek ajaran Buddha. Dengan demikian, corak-corak ini tidak hanya bersifat artistik, tapi juga mendalami makna spiritual yang dalam mencerminkan perjalanan spiritual umat Buddha pada masa itu. Selain candi utama, terdapat juga candi perwara yang berfungsi sebagai pelengkap dan penanda pentingnya kompleks candi. Candi ini biasanya terletak di sekitar candi utama dan berfungsi sebagai tempat pemujaan atau untuk mendukung aktivitas ritual. Di dalam candi perwara juga terdapat satu meja atau tatakan untuk menaruh sesajen pada saat sembahyang. Candi ini menunjukkan bagaimana budaya Hindu-Buddha saling berinteraksi dan berkembang di Indonesia, dan menjadi saksi bisu dari sejarah penyebaran agama Buddha di wilayah tersebut. Candi utama terletak di bagian tengah dengan diameter 29 meter dan tinggi 30 meter. Pada puncak candi tersebut terdapat stupa yang merupakan ciri khas arsitektur candi Buddha. Stupa ini melambangkan pencapaian kebudayaan. Dinding dan relief candi dihiasi dengan motif yang menggambarkan cerita dan adegan kehidupan Buddha serta ajaran-ajarannya. Material candi ini dibangun menggunakan batu andesit yang merupakan material umum dalam konstruksi candi di Indonesia. Pemugaran pada Candi Sewu masih dilakukan hingga saat ini. Ada beberapa candi yang masih dalam proses pemugaran atau penyusunan sehingga belum tertata dengan rapi. Adapun beberapa candi yang masih terbengkalai atau hanya seperti tumpukan batu, serta ada beberapa patung yang memiliki kerusakan pada bagian patungnya seperti tidak ada tangan ataupun tidak ada kepala pada patung-patung tersebut. Nah, itulah sedikit kisah tentang Candi Sewu, sebuah warisan budaya yang tidak hanya megah secara arsitektur, tapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan spiritualitas di masa lampau. Setiap batu yang tersusun rapi di candi ini mengingatkan kita betapa pentingnya leluhur kita dalam menciptakan karya-karya yang melampaui zaman. Melihat Candi Sewu, kita tidak hanya melihat bangunan tua, tapi juga merasakan energi dari masa lampau yang masih bergaung hingga sekarang.
Dengan memahami sejarah seperti ini, kita juga diajak untuk lebih menghargai kekayaan budaya, kita juga menjaga peninggalan ini agar tetap lestari. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah Candi Sewu bersama saya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan menambah kebanggaan kita terhadap sejarah Indonesia. Jangan ragu untuk berbagi pendapat ataupun pertanyaan. Kita sama-sama berkembang dan melestarikan budaya Indonesia. Sekian dan terima kasih.